Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya Toyota Agya berganti model. Sekarang dia menjadi generasi kedua dan ada lineup baru yang nanti akan kita jelaskan. Yuk langsung saja, mari mengulas all new Toyota Agya. Toyota Agya generasi kedua, dan sekarang Toyota Agya memiliki dua model ya, model City Car non LCGC untuk yang varian GR Sport, dan di sebelah kanan gua ada Toyota Agya tipe G yang masih LCGC, terlihat di logo depannya ya. Kalau yang versi GR Sport dia logonya Toyota ya, sedangkan untuk yang versi biasa dia kan logonya burung Garuda karena kan LCGC itu harus ada unsur lokalnya. Dan untuk harganya lumayan tinggi sih sebetulnya, lumayan step up dibandingin Agya yang lama. Terakhir Agya yang lama di varian paling atas itu di 181 juta rupiah, sedangkan untuk yang varian GR Sport sekarang karena dia bukan LCGC, harganya melonjak melebihi 250 juta rupiah. Jadi kita mengharapkan banyak perubahan di Agya ini ya, karena harganya kan udah melonjak jauh banget ya, dan ternyata memang banyak perubahannya untuk di generasi kedua. Yang pertama adalah platformnya, karena sekarang dia menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang juga digunakan di Ayla generasi kedua serta Pero 2 Asia generasi kedua. Dia ada DRL di bagian bawah sini, dan untuk headlampnya dia berbeda dibandingin Ayla dan Asia. Jadi dia tuh kayak ada lekukan berbentuk panah gini, ada lampu senja di bagian atas, dan untuk headlamp, high beam, dan lampu sennya dia full LED. Jadi sudah canggih sekali. Lanjut ke bagian sampingnya. Untuk di bagian velg dan kaki-kaki dia two-tone ya. Untuk yang varian GR Sport ini dia berukuran 185/55R15, dan dia memiliki steering rack yang sudah di-tune untuk yang varian GR Sport, dan suspensinya juga sedikit lebih di-tune untuk handling. Untuk yang versi GR Sport ini berbeda dengan Agya biasa yang ya udah gitu settingan standar Agya gitu. Sedangkan untuk yang versi GR Sport dia di-tune untuk lebih sporty. Dan untuk di bagian rem depan disc brake, dan di bagian belakang dia tromol. Untuk di bagian spion dia modelnya ya standar-standar aja sih ya. Untuk di bagian spion ini juga ada lampu sen di bagian samping, dan ini khusus untuk yang GR Sport karena yang versi biasa itu nggak ada. Untuk yang versi GR Sport dia juga atapnya two-tone, dan pilar B-nya juga modelnya tuh blackout yang glossy. Dan sekarang dia juga ada akses keyless entry, bahkan untuk yang versi G juga ada. Jadi nggak cuman yang versi GR Sport doang. Ada talang air, dan lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian pintu bagasinya ini jujur agak kontroversial ya, karena ya dibandingin Agya lama kan dia ada kayak reflektor bagasi gitu ya. Sedangkan untuk yang generasi baru ini tuh kayak lampu itu di pojok doang gitu, dan dia juga agak downgrade sih kalau boleh jujur, karena dia full bohlam. Sedangkan untuk Agya yang lama, yang versi facelift kan dia jadi LED yang berbentuk L shape gitu. Jujur lebih cakepan Agya lama sih kalau menurut gua. Tapi sekarang dia jadi lebih fungsional karena sekarang akhirnya ada handle untuk membuka pintu bagasi langsung dari belakang, jadi nggak perlu colok kunci di body gitu ya. Dan untuk bagasinya kalau menurut Toyota dia lebih besar 33 liter dibandingin Agya lama. Dan di bagian bawah juga ada ban serep yang full size, bahkan velgnya alloy, bukan velg kaleng gitu ya. Tapi sayangnya pelipatan joknya masih yang full fold ya, belum bisa dilipat separuh-separuh gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa.
Untuk di bagian kaca belum ada defogger, tapi sudah ada wiper, ada HEMO stop lamp di balik kaca, dan ada spoiler yang cukup sporty di sini. Di bagian belakang ada emblem Agya dan GR Sport, serta di bagian bawah ada body kit dengan aksen diffuser di bagian tengah, dan ada sensor parkir. Sekarang kita cek ke kabin dalamnya yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Toyota Agya GR Sport. Dan untuk posisi backrestnya kalau menurut gue sih ini lebih tegak dibandingin yang lama. Jadi untuk pengendaraan jauh sih mungkin agak pegel sih ya, tapi nggak serebah yang lama. Tapi di saat yang bersamaan dia lebih lega dibandingin yang lama karena wheelbase-nya lebih panjang, dan overall kabinnya juga berasa lebih luas dibandingin Agya lama. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 2-3 jari di belakang sini. Ada seat back pocket yang ini nggak ada di Ayla, dan ada cup holder di bagian belakang sini. Untuk karpetnya juga ada bordiran GR, dan yang berbeda dibandingin Ayla lagi adalah headrestnya adjustable ada 3, bahkan seatbeltnya juga 3 titik semua, dan ada input ASAVEX juga. Ini semua nggak ada di Ayla tipe teratas sekalipun. Untuk di bagian door trim full plastik sama seperti di depan, nggak ada panel soft touch, cuma ada handle chrome aja, ada door pocket, dan ada speaker. Dan that's it sih, nggak ada amenities yang gimana-gimana banget dibandingin Agya lama. Sekarang kita pindah ke kabin depan. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dalamnya all new Toyota Agya GR Sport ya. Dan yang menarik di bagian interior ini adalah dia beda banget dengan Agya yang standar ya, karena yang GR Sport ini memiliki fitur yang jauh lebih lengkap. Contohnya, di bagian instrument cluster kita mendapatkan instrument cluster yang digital, LCD display besar yang serupa dengan Toyota Race, Veloz, dan Toyota Vios yang bener-bener lengkap gitu. Bahkan temanya aja bisa kita ganti. Ada 4 tema yang bener-bener customizable, bahkan kayak settingan seperti konsumsi BBM, bunyi lampu sen, vehicle setting, itu banyak banget yang bisa diatur di instrument cluster sini. Jadi overall instrument clusternya paling canggih lah di kelasnya kalau menurut kita. Dan begitu pula dengan setirnya yang tombolnya itu kursor 4 arah gini, serta pertama kalinya di sebuah Agya ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Jadi ini improvement banget dibandingin Agya yang lama ya. Dan pertama kalinya juga di sebuah Agya pengaturan setirnya juga bisa diatur. Jadi sekarang ada tilt steering, walaupun belum teleskopik, tapi seenggaknya kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang lebih ergonomis dibandingin Agya yang sebelumnya. Dan untuk yang varian GR Sport ini sudah dilapis kulit dan ada logo GR yang cukup mentereng gitu di bagian bawah. Dan tuas lampunya belum auto, begitu pula dengan wiper, tapi seenggaknya ada triple turn signal. Intermittent wipernya juga speed link ya, jadi semakin kencang kita berkendara, dia akan semakin kencang juga menyapu kaca depan. Di bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC dengan tombol traction control di bagian bawah. Door trim dia masih full plastik, tapi seenggaknya handle-nya sudah chrome. Ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik khusus untuk yang varian GR Sport, karena yang versi Agya biasa dia nggak bisa dilipat. Dan untuk head unitnya dia lebih besar dibandingin yang versi GR Sport ya. Dia layarnya tuh sekitar 7 inci, tapi dia modelnya yang floating, beda dengan yang versi Agya biasa yang kayak head unit double din biasa gitu ya. Nanti akan kita lihat. Dan di bagian bawahnya ventilasi AC, tombol hazard, pengaturan AC juga digital. Dia ada tombol max cool, tapi belum ada arah AC kayak mobil-mobil lainnya gitu ya. Dan ada engine start button di sebelah pengaturan AC. Dan untuk yang versi GR Sport ini dia ada wireless charger. Jadi kita bisa mengecas handphone kita secara nirkabel, walaupun kita kehilangan 2 cup holder yang ada di Agya standar. Dan tuas transmisi juga sedikit berbeda untuk yang versi Agya. Dibandingin Ayla, dia ada sport mode dan manual mode yang nggak ada di Ayla nih. Jadi kita bisa ubah ke mode sport atau ke mode manual lewat pedal shift. Di belakangnya ada parking brake, ada cup holder di bagian belakang. Di bagian atas ada spion tengah yang manual dimming, dan ada dashcam untuk memantau kondisi di bagian depan. Jadi kita bisa berkendara dengan lebih aman ya. Dan untuk yang GR Sport juga, dia memiliki plafon hitam yang jauh lebih sporty. Dan kalau kita lihat joknya berbahan bludru dengan bordiran GR Sport yang lebih proper. Headrest juga adjustable, dan ada red stitching di bagian samping joknya. Jadi
bener-bener sporty, bener-bener beda dibandingin Agya yang lama yang kita kenal ya. Oke, sekarang kita lihat ke mesinnya si all new Toyota Agya. Dan mesinnya berubah drastis dibandingin Agya yang lama. Pertama, dia mesinnya baru. 1200 cc 3 silinder. Jadi sekarang udah bukan 4 silinder dan ini merupakan mesin yang sudah dipakai di Toyota Race tipe G 1200 cc dan ternyata nggak ada mesin turbo ya, karena awalnya kita kira waktu unveiling pertama kali di bulan lalu, karena si Agya GR Sport ini nggak ada emblem dual VVT seperti yang versi LCGC, kita mengira-ngira ini bakal pakai mesin turbonya Toyota Race, tapi ternyata enggak, mesinnya sama aja seperti Agya biasa. Dan tenaganya sebetulnya masih sama seperti Agya lama ya, 88 PS, tapi torsinya meningkat 5 Nm menjadi 113 Nm. Dan transmisinya juga baru sekarang, untuk yang transmisi otomatisnya sekarang berjenis dual mode CVT dengan mode manual, tapi untuk pengendaraan yang lebih pure, lebih fun, kita bisa memilih opsi transmisi manual dengan pedal kopling sebanyak 5 percepatan. Ya, powertrain kurang lebih masih sama, cuman ya andaikan ada mesin turbo kayaknya akan lebih asik lagi ya. Oke, kita tutup aja si cupnya. Oke, sekarang kita akan mencoba singkat ya all new Toyota Agya GR Sport, tapi kita cuma boleh muter-muter di daerah GBK aja nih Bang. Iya, jadi bisa dibilang ini berkendara singkat aja. Iya. Tapi at least kita bisa merasakan perubahan-perubahan yang diimplementasikan di Agya baru ini dibanding yang lama ya. Iya, betul. Dan yang kita coba sekarang adalah varian GR Sport. Jadi varian tertingginya si Agya baru ini. Nah, first impression kan lo yang nyetir Ray, gimana Ray? Oh, beda jauh sih sama yang lama ya, karena satu, dia kan sekarang sasisnya di NGA, sasisnya lebih mutakhir. Dan yang kedua, untuk yang tipe GR ini Bang, dia ada perubahan di kaki-kaki dan steering. Jadi motor power steeringnya itu udah di-tune oleh GR dan steering racknya juga katanya lebih lincah gitu, lebih lincah, lebih direct gitu. Oke, ya gue juga di penumpang terasa sih ini adalah perbedaan yang benar-benar signifikan banget dibanding Agya yang lama. Karena ya Agya yang lama juga kan mau varian GR ataupun enggak ya, itu cuman beda di estetikanya aja. Kalau yang sekarang ini sampai di sektor kaki emang setir tuh beda loh ya. Iya, ini kita agak belok patah dikit ya, tuh lebih ngikut gitu bodinya. Iya, lebih ngikut, kerasa lebih ngikut. Ini sih gue sebagai penumpang ya, merasa ini lebih lincah dibanding pesaingnya, yaitu Brio RS ya. Oke, ya karena apa ya, sekarang Agya tuh udah mulai kayak Brio ya. Ada yang LCGC dan non LCGC. Iya, betul. Nah kan lu udah pernah coba dua-duanya tuh, Satya sama yang RS. Kalau dibandingin ini, emang as a passenger gimana Bang? As a passenger ini terasa, yang paling terasa itu jauh lebih refine, jauh lebih berakhlak kali ya. Oke, berasanya ya. Bahasanya itu lebih nyaman gitu, nggak gubrak-gabruk gitu, nggak kayak Agya yang selama ini kita kenal. Bahkan menurut gue ini lebih enak dibanding si Brio. Gitu. Bold claim nih gue. Terasa lebih solid mobilnya, terasa lebih kayak meluk gitu. Ini coba depan ada tikungan ya, kita nih gue pegang dulu. Oh iya sih, lebih napak. Iya, lebih napak, lebih ngikut gitu. Ini coba nih agak ini 90 derajat. Oh. Iya, lebih mau nurutin kata yang nyetir. Iya, betul. Gak kayak mobil-mobil ya, memang ini bukan LCGC sih ya. Itunya city car ya. Oke. Untuk sebuah city car ini sudah enak banget sih. Dan yang bikin kita penasaran mesin barunya nih Pang. Mesinnya kan baru nih. Baru ya. Jadi kayak si Race yang tipe bawah ya. Iya, 1200 cc, 3 silinder. Tenaganya berapa? 88 PS. Dan torsinya nambah ya? Nambah 5 Nm. Nambah 5 Nm. Transmisinya di CVT. Jadi yang dual mode. Iya, dual mode CVT. Nah, enaknya nih ya dibandingin sama kembarannya. Yang ini ada manual mode-nya. Iya loh. Pakai pedal shift. Gue waktu pertama kali lihat
di Gaikindo Jakarta Auto Week kan pertama kali tuh dibuka interiornya. Iya. Agak kaget, wah pedal shift Heeh. untuk sebuah Agya gitu. Agya Iya. pedal shift. Iya. Dan ternyata nggak cuma GR Sport doang. Tadi kita kiranya yang yang Iya, model yang- CGC doang kali. Yang aslinya Iya. juga Iya. pedal shift loh. Terus ada power mode. Iya ada power mode ya. Jadi driving mode-nya ada 2. Normal dan power. Oke. Pengen nyoba. Ntar di sini bisa kali ya. Bisa sih harusnya. Coba. Ini kita lagi di 30 Ini udah power mode. power mode. Ya hasil 3 silinder sih, jambakannya tuh dari bawah udah mulai. Wih, Iya, klaksonnya dan- iya, bagus. klaksonnya Agya memang. Iya. Emang bagus klaksonnya. Dari gue sempat dengar perbincangan antar jurnalis ya, Ya. yang udah nyoba duluan. Emang Agya ini klaksonnya bagus dan Oke. ternyata terbukti. Coba lagi. Wih. Klaksonnya bagus banget. Lebih berwibawa lah ya. Lebih berwibawa. Bahkan banyak mobil Toyota yang di atasnya Agya ya kelasnya. Klaksonnya nggak sebagus ini ya. Iya. Tuh putar balik itu Iya, radius putarnya Agya emang juara. gampang banget. Dan gue suka bentuk setirnya. Iya. Lebih apa ya? Lebih niat dibandingin yang race punya. Iya, betul. Padahal bentuknya sama. Betul. Ini sih udah oke banget sih. Oke loh ini. Oke banget sih. Ya nggak heran kalau mereka butuh 10 tahun untuk ganti si Agya ini. Iya. Karena perubahannya jujur worth it ya. Worth it banget, signifikan banget, kayak ganti model gitu. Maksudnya bukan kayak ganti model. Emang Kayak ganti model? kayak bukan Agya gitu loh. Iya. Kayak itu sesuatu hal yang baru. Iya, ganti nama pakai Starlet kali ya. Betul. Bisa. Dashboardnya juga ini bagus banget ya. Yang kemarin udah lo bahas juga ya di Iya. pameran. Bentuknya tuh bener-bener yang nggak kayak mobil di kelas ini gitu. Ini up kelas banget. Luar biasa. Luar biasa. PC juga lega ya, cukup lega. Ini kita gede-gede badannya. Iya. Tangan nggak beradu. Nggak beradu alhamdulillah. Oke, kalau sebelumnya kami berkendara dengan Toyota All New Agya tipe GR Sport. Nah, sekarang kita kebagian nih untuk merasakan berkendara dengan Agya yang tipe G. Tipe G. Jadi ini yang LCGC. Iya. Nah, gue sebagai yang tadi jadi passenger di Agya GR Sport, nyobain si Agya tipe G ini rasanya sama-sama refine ya. Oh iya gitu. Iya, sama-sama refine. Jadi mau GR Sport mau enggak, refinement si Agya barunya tetap kerasa. Bahkan jujur untuk segi bandingan, gue lebih suka ini. Oh karena peleknya lebih kecil. Karena velgnya lebih kecil, satu, kedua, kan dia kan Suspensinya suspensinya lebih biasa aja ya. Iya, lebih biasa, bukan Iya. suspensi dari GR GR. kan. Jadi lebih nyaman gitu. Iya sih berasa di Iya kan? jok penumpang juga kayak ya udah gitu kayak city car biasa aja. Oh, kayak city car biasa aja gitu, nggak yang kayak tadi kan agak stiff ya. Iya. Tapi bukan berarti nggak enak, masih enak banget, masih nyaman gitu. Iya. Dan yang lu bilang tadi setirnya kan kalau yang di si AG GR Sport di tune biar lebih berat ya. Iya lebih berat, lebih direct dan lebih lincah lah ya, lebih sporty. Nah, kalau yang di Agya biasa ini dia setirnya emang lebih ringan. Tapi bukan berarti yang kayak mainan banget gitu. Masih ada feel Iya, ya? masih ada feel-nya loh sama Oke. ya, dibanding Agya yang sebelumnya. Ini tetap lebih enak, Ray. Oke. Gitu. Nah, ini depan ada tikungan ya, kita coba. Iya, biasa nih di depan balai sidang JCC. Nah, kita belok begini. Tuh. Dia masih enak. Nikungnya masih enak. Tapi Karena gimana? ya karena bodinya ini kan dia kan sekarang tadi ya chassisnya DNGA ya. Rigid gitu. Merasa lebih rigid dibanding Agya sebelumnya. Tapi kalau boleh komentar ya, Wah, silakan. di tikungan yang tadi itu yang 90 derajat, Iya. berasa sih di jok penumpang ini lebih limbuk dikit dibandingin yang GR. Pasti lebih limbung. Cuman kan nggak sampai yang lebay banget kan ya? Iya ya, nggak Masih sampai enak ya? nggak sampai kayak video yang lagi viral itu loh yang yang di Monaco. Oh, enggak lah, nggak akan kayak gitu lah. Ini pasti lebih enak gitu ya. Nah, sekarang kita coba putar balik ya. Nah ya di depan bundaran yang ada pintu masuk ke GBK nih. Ya, putar balik di sini. Radius putarnya sih juara ya. Ini kecil banget tuh. Patah gitu beloknya. Dan Oke. setirnya tuh self centeringnya juga lumayan oke loh. I see. Iya, ini sih enak banget ya. Bandingannya sih yang gue suka. Jadi lebih apa ya? Lebih mewah kayak. Gitu. Coba nih, kan tadi rute kita kan
ke sini doang nih, muterin depan JCC. Iya. Nah sekarang gue mau masuk ke JCC karena ada speed bump. ada speed bumpnya, gue mau cobain ya. Nah itu perlu ya. Nah ini apa ya, tambelan-tambelan aspal ini juga. Iya, nggak begitu kerasa gitu, nggak begitu kayak burak gitu, udah nggak lagi gitu. Sih enak banget. Dan posisi berkendaranya juga jauh lebih enak dibanding AG yang sebelumnya ya. Iya, karena yang lama tuh jujur B banget ya. Betul. Dan meskipun Agya ini bukan yang GR Sport, klaksonnya tetap boleh loh, boleh. Gitu. Ini sih Nah, Mas. kita masuk dulu. Nih. Lebih berwibawa gitu ya kalau mau ngelaksonin satpam gitu. Iya. Kayak mau suwun tuh kayak iya Pak ya. Kayak kita mau ke Hotel lobby gitu. hotel gitu. Kayak Lexus. Iya. Nah, ini di depan ada sedikit Speed bump buatan bump ya, ya, karena bump depan buatan. ada penyeberangan. ya. Kita coba di kecepatan segini ya, speed bump normalnya. Tuh iya lebih. Ini refine banget loh. Ini untuk mobil Agya ya. Enak sekali. Dan tadi ya meskipun bukan GR Sport tetap dapat Pedesif. Ada sport mode, ada sport mode, ada power mode, mode-nya di setir ya. Dan kalau boleh jujur soal speed bump yang tadi ya, yang depan JCC, kemarin gue coba pakai kembaran ya. Oh iya, Rasanya mirip sih. mirip ya. Mirip. Ya, satu pabrik. Ya, satu pabrik. Coba kita tarik dikit ya. Power mode. Power mode ini perlu dipindahin? Nggak usah lah, bajak aja udah. Bajak aja. Wah, tenaganya ya. Berasa apa ya kalau kita bilang apa ya, kalau gue bilang kayak ada VTEC gitu. Ya, Tadi betul. kedengeran nggak ya? Ngeng gitu. Ya, itu si dual mode CVT-nya itu bukan? Iya, kurang Ya. lebih lah ya. Ya, jadi untuk spek mesin sama transmisi sama ya. Sama Meskipun dengan yang GR Sport. Jadi nggak dibedain. Padahal kita harapnya yang GR pakai turbo, tapi Iya. mungkin nanti. Nantilah. Dan mungkin bila nanti. Jangan copyright. Ya pokoknya Agya baru ini adalah sebuah sebuah revolusi. Walaupun jeda waktunya jadi kayak evolusi sih. Tapi jeda waktu yang lama itu yang membuat development mobil ini jadi lebih matang. Betul. Lebih matang. Ini benar-benar kayak beda mobil ya. Kayak ini tuh bukan Agya gitu ya. Iya. Ini tuh kayak sesuatu yang baru tapi namanya Agya gitu. Iya. Emang bener harusnya namanya Starlet ini. Iya, ini harusnya dikasih nama Starlet aja sih. Dan dimensinya juga bertambah dikit ya, tetap dipakai dalam kota tetap enak nih mobil ini. Wheelbase juga bertambah, tapi surprisingly mereka bilang radius putar sama. Oke. Itu sesuatu yang janggal dan bagus gitu loh. Biasanya wheelbase makin panjang makin susah putar balik. Betul. Ini malah sama ya. sama gitu ya. Dan jujur ya, gue sebagai yang pernah pakai Brio Satya ya, jelas ini lebih define dibanding Brio Satya. Cuman memang posisi berkendaranya Brio lebih rendah. Oke. Ini agak lebih commanding sih. Itu aja. Ya sama sih, emang di passenger seat ini juga kayak kok tinggi banget gitu ya. Cuman ya lebih enak kalau misalnya kita ngelihat keluar lebih Iya, pede. visibilitas lebih. Oke, ya memang visibilitas lebih oke dibanding Brio ya. Jadi overall gue suka sih Agya baru ini, dan LCGC-nya pun nggak bad gitu loh. Karena konotasi orang tuh kalau punya Agya tuh kayak gimana gitu ya, agak kasihan juga sebetulnya. Tapi sekarang kayak lu bisa bangga gitu, kayak gue punya Agya nih. Agya baru nih. Nah, untuk yang tipe G ini, G-Matic ya, CVT, berapa harganya deh? 191 juta. 191 juta, berarti masih di bawah 2 juta ya? Masih di bawah 200. Oke, itu oke banget tuh harganya tuh. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi nyari mobil, butuh mobil kecil untuk bawa keluarga baru, pas banget nih Agya yang tipe G aja. Iya. Tuh, kalau misalnya kalian lebih sporty gitu. Iya, jiwanya tuh anak racing banget, anak asaf banget nih ya, dekat sini kan. Ya Baru boleh lah, beli yang ambil GR yang tipe Sport. GR Sport gitu deh. Oke, jadi seperti ini ya, seperti ini ulasan dan singkat berkendara singkat kita dengan Toyota All New Agya GR Sport dan juga yang tipe G. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video kita. Jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa subscribe juga, komentar di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi.
main ke Instagram kita di @berdot_kendara, TikTok kita di @berdot_kendara, dan website kita di www.kendara.id. Gua Muhammad Irfan dan Gue Razal Raffi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai kami tim negara untuk kalian para pengendara. Bye-bye. Bye.